Oke, jadi di video kali ini gue tuh bakal ceritain nih tentang kisah Arthur yang berhasil selamat dari Agrona. Selain itu ada juga kisah dari Ceres dan Aldir yang ternyata menaruh harapan kepada Arthur. Ada juga kisah tentang para Dichaten yang udah gak mau lagi menjadi sekutu Asura hingga akhirnya bentrokan pun terjadi. Lalu yang terakhir ada juga kisah dari Arthur yang akhirnya pulang ke Dichaten dan akhirnya bertarung melawan Asura. Nah, gimana kisah selanjutnya? Kita intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gua tuh bakal bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang gua bahas ini adalah chapter 374 sampai chapter 380. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Thesia yang saat ini tuh ngerasa kalau di tubuhnya ada sosok wanita misterius yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Ya, Cecilia tuh tahu kalau itu adalah kesadaran Thesia yang merupakan pemilik asli dari tubuh yang saat ini dia gunakan. Oh ya, Cecilia tuh dikasih tahu sama Agrona kalau orang dari si pemilik tubuh ini udah mati, tapi faktanya ternyata masih ada di dalam tubuhnya. Saat ini Cecilia tuh ikut Agrona ke arena dalam acara Victoriad. Kedatangan Agrona ke arena tuh bisa dibilang membuat suasana menjadi mencekam. Bahkan beberapa penonton yang gak kuat mental, mereka tuh langsung pingsan karena tekanan aura yang sangat kuat. Cecilia juga di sini tuh melihat ke arah Nico yang terluka sangat parah dan Cecilia pun akhirnya mencoba menyembuhkan Nico. Agrona di sini bilang kalau Nico sekarang udah gak guna karena inti mananya udah hancur. Ya, tapi walaupun gitu di sini Cecilia tetap mencoba untuk menyembuhkan Nico. Cecilia di sini tuh sangat berjuang dalam menyembuhkan Nico karena inti mana Nico bisa dibilang udah rusak dan sangat sulit disembuhkan. Nah, tapi pada akhirnya dengan menggunakan kekuatannya, Cecilia pun akhirnya berhasil memperbaiki inti mana dari Nico. Agrona yang melihat itu semua, dia tuh sangat kagum sama kekuatan dari Cecilia. Nico saat ini sadar dan dia mulai nanyain tentang Arthur. Nah, ketika dikasih tahu kalau Arthur ini udah pergi dari arena pertarungan, Nico di sini tuh terlihat emosional. Cecilia di sini nenangin Nico dan bilang untuk saat ini Nico tuh nggak perlu memaksakan diri. Cecilia juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal membantu Nico dalam membunuh Arthur. Di sisi lain, Arthur saat ini ada di hutan. Ya, dia tuh berhasil kabur dari Agrona. Arthur udah cukup puas karena dia tuh udah mendapatkan info bahwa sebenarnya kesadaran Thesia masih ada dan itu adalah info yang penting. Arthur sekarang tuh ternyata bertemu lagi nih dengan Alaric. Keduanya mengobrol. Arthur di sini tuh ngerasa nggak enak dan sangat mengkhawatirkan kehidupannya Alaric. Gimana pun juga Arthur ini udah membuat banyak masalah dan udah pasti Alaric bakal dicari. Alaric di sini ngasih tahu kalau dia tuh sebenarnya punya anak, tapi anak dari Alaric ini dibawa sama darah yang lebih tinggi atau bisa dibilang bangsawan tinggi. Nah, sejak saat itu Alaric tuh udah nggak bisa bertemu lagi dengan anaknya. Nah, suatu ketika Alaric ini mendapatkan info kalau anaknya udah mati. Alaric ini ngerasa kalau Arthur ini udah seperti anaknya. Jadi Alaric di sini mau kalau Arthur ini nggak perlu khawatir dengan kehidupan Alaric di masa depan. Arthur di sini pun akhirnya ngungkapin nama aslinya di dunia ini. Ya, gue ingetin lagi kalau Arthur ini menggunakan nama Grey ketika ada di Alakria. Nah, sekarang Arthur tuh mengungkapkan nama aslinya ke Alaric. Jadi Alaric sekarang memanggilnya dengan nama Arthur. Setelah ngobrol, keduanya pun berpisah.
Oke, ada sedikit flashback dari kejadian ketika Arthur melawan Cadel ya. Jadi dalam sudut pandang Seth dan orang-orang akademi, bisa dibilang mereka tuh tentunya sangat terkejut ketika mengetahui kekuatan dahsyat yang dimiliki sama Arthur. Bahkan Arthur ini bisa mengalahkan dua anggota Sabit, bahkan Cadel harus mati. Nah, di sudut pandang lainnya, di sini ketika Arthur berhasil mengalahkan Cadel, Ceres tuh langsung mikirin cara untuk nyelamatin Arthur. Ceres tuh sekarang sangat yakin kalau Arthur ini adalah sosok yang sangat penting untuk melawan Agrona. Makanya sekarang dia tuh mikirin cara untuk nyelamatin Arthur. Oh ya, jadi dalam rencana yang dimiliki sama Ceres, kemenangan dari Arthur melawan anggota Sabit ini bisa dibilang terlalu cepat. Padahal tadinya Ceres tuh cuma mau kalau Arthur ini bisa mengalahkan anggota dari pengikut Sabit. Dengan gitu harusnya Arthur ini nggak bakal terlalu menarik perhatian, tapi tetap aja kekuatannya tuh bakal diakui sama orang-orang. Nah, sayangnya ternyata Arthur ini malah nunjukin ke dunia bahwa dia tuh bisa membunuh anggota Sabit. Jadi hal itu udah jelas bakal mengguncang dunia dan udah pasti itu bakal menarik perhatiannya Agrona. Ceres sekarang tuh masih berpikir tentang cara gimana membuat Arthur kabur dari situasi ini. Ceres tuh nggak mau kalau Arthur tertangkap, karena kalau misalkan Arthur tertangkap, udah pasti Arthur ini bakal dijadikan bahan eksperimen dari Agrona. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, takutnya nanti Agrona tuh malah bertambah kuat karena berhasil mengetahui tentang ether dari Arthur. Ya pada intinya Ceres tuh sekarang nggak mau kalau Arthur tertangkap. Saat ini muncullah Agrona dan Ceres sekarang tuh hanya mengikuti alur seperti para anggota Sabit lainnya. Tapi Ceres juga tetap mikirin cara untuk nyelamatin Arthur. Nah, ketika lagi mikirin cara untuk menyelamatkan Arthur, ternyata Arthur ini bisa sendiri melarikan diri dari Agrona. Nah, mengetahui itu, Ceres tuh di sini tertawa lega karena Arthur berhasil kabur. Di sisi lain, Kyra sekarang tuh semakin bertanya-tanya tentang sosok dari Arthur. Ya tapi apapun itu, Kyra tuh sekarang meyakini kalau Arthur ini pasti adalah salah satu orang terkuat yang ada di dunia ini. Di sisi lain, saat ini Ellie menuju tempat yang di sana terdapat banyak Crush Elf. Crush Elf sekarang tuh seperti melihat ke arahnya terus. Ellie di sini tuh nggak tahu tentang apa yang telah terjadi. Singkatnya, Ellie pun akhirnya sampai di sebuah gang dan di sana ibunya tampak gelisah. Ellie mendekat ibunya dan dia tuh nanyain tentang apa yang terjadi dengan para elf. Ibunya justru di sini bingung dan mengira harusnya Ellie udah tahu sesuatu. Ellie pun di sini berpikir. Ellie sekarang tuh jadi ngerasa bahwa keputusan dia yang ceritain tentang negara elf yang musnah kepada Albok dan juga Feyreat, Ellie tuh ngerasa keputusan itu adalah keputusan yang salah dan sekarang malah menciptakan situasi yang canggung. Nah, gak lama sekarang datanglah Feyreat dan Albok. Nah, di sini terjadilah diskusi. Mereka tuh di sini diskusi tentang Virion yang telah membuat kebohongan tentang negara elf. Di sini tuh ada beberapa perdebatan. Nah, di tengah perdebatan muncullah Byron yang menyuruh orang-orang untuk bubar. Di sini terjadi keributan karena rakyat diusir. Gak lama datanglah Virion. Virion di sini tuh udah memutuskan untuk ngobrol langsung dengan rakyat. Virion di sini membenarkan kalau negara elf tuh hancur karena Asura. Tapi di sini Virion tegasin alasan dia berbohong itu semua supaya para elf gak putus asa. Ya dengan nada yang sangat berat dan emosi, Virion di sini ngasih tahu kalau pengorbanan adalah sesuatu yang gak bisa dihindari dalam perang. Virion di sini ngasih tahu ketika di negara elf, para Asura tuh udah banyak menghancurkan para petinggi ala Krian. Jadi kehancuran negara elf juga merupakan kehancuran bagi para petinggi ala Kria di sana. Nah, pernyataan itu tentunya membuat kehebohan. Virion di sini tuh menghentikan kehebohan dengan bilang kalau sekarang di Catan tuh mendapatkan artefak hebat dari para Asura. Artefak itu bakal mampu membuat seseorang memasuki inti magic ke tingkat putih atau lebih tinggi. Virion ngasih tahu kalau artefak itu adalah harapan bagi rakyat di Catan untuk melawan para ala Krian.
Nah, ketika rakyat terlihat senang dengan adanya harapan, tiba-tiba datanglah Rinia. Rinia di sini ngasih tahu kalau artefak itu bisa aja membawa kehancuran bagi di Chatten. Rinia di sini ngasih tahu artefak itu memang bakal membuat orang di Chatten menjadi kuat, bahkan mungkin cukup kuat untuk mengalahkan anggota Sabit. Nah, karena kekuatannya yang dahsyat itu tentunya memiliki resiko untuk menghancurkan medan perang, dan itu tentunya bakal merugikan di Chatten karena hanya akan membawa kehancuran di Chatten. Rinia di sini tuh menolak artefak digunakan karena lebih banyak hal negatif yang bakal terjadi daripada hal positif. Di sini ada perdebatan antara Virion dan Rinia. Nah, di sini karena terjadi perdebatan dan keributan, maka diputuskanlah untuk berdemokrasi. Jadi dalam waktu 3 hari bakal ada pemungutan suara untuk memutuskan menggunakan artefak yang dikasih Asura atau enggak. Setelah bertemu rakyat, Virion pun akhirnya kembali ke ruangannya. Dia tuh terlihat sangat lelah dan dia pun istirahat. Virion di sini juga disupport sama Byron. Byron tuh tadinya bisa dibilang adalah orang yang sangat sombong, tapi sekarang tuh dia berubah total, apalagi sejak kekalahannya dari anggota Sabit dan peristiwa pengkhianatan keluarganya terhadap rakyat. Byron tuh bisa dibilang sekarang tuh mendukung penuh keputusan Virion yang berjuang demi rakyat. Virion juga sekarang tuh melihat 3 artefak kuat yang dikasih Asura. Virion juga di sini tuh terlihat banyak memikirkan sesuatu, seperti mikirin masa lalu, dan dia juga mikirin tentang apakah dia tuh udah menjadi pemimpin yang layak atau belum. Beberapa waktu berlalu, saat ini Winsome tuh melihat rakyat di Chatten lagi melakukan demokrasi untuk menentukan menggunakan artefak yang dikasih klan Indrat atau enggak. Nah, dari hasil pemungutan suara ternyata banyak orang yang gak setuju tentang penggunaan artefak. Mereka tuh beralasan kalau di Chatten harus berjuang sendiri tanpa harus menerima bantuan dari Asura lagi. Selain itu, menggunakan artefak hanya akan membawa kehancuran. Dan tentunya para Asura cuma bakal memanfaatkan di Chatten. Nah, di sini bagi orang-orang yang setuju penggunaan artefak, mereka tuh bisa dibilang sangat kecewa. Gimana pun juga bagi orang-orang yang setuju penggunaan artefak, artefak ini adalah harapan untuk membalas para Alakrian. Selain itu, menolak artefak sama aja menjadikan Asura sebagai musuh. Dan itu justru bakal membuat para di Chatten semakin tertekan karena dimusuhi Alakria dan juga Asura. Ya, tapi pada intinya rakyat udah memilih menolak artefak, walaupun sebenarnya masih banyak perdebatan. Winsome di sini tuh yang melihat hasilnya, dia tuh merasa kecewa kepada rakyat di Chatten. Winsome pun akhirnya sekarang pergi untuk ngasih laporan kepada pemimpin klan Indrat. Di sisi lain, saat ini Aldir mendapatkan tugas dari Lord Indrat untuk membunuh 3 anggota Lance atau tombak, yaitu Farai, Mika, dan Aya. Aldir ini tahu kalau misinya tuh bukan untuk mengetes kekuatan dari Aldir, melainkan Lord Indrat tuh mau mengetes loyalitas dari Aldir. Nah, saat ini Aldir ada di hadapan 3 Lance. Aldir di sini ngasih tahu kalau dia tuh mendapatkan info tentang Kadel yang udah mati terbunuh dalam pertarungan melawan Alakrian misterius. Aldir juga di sini tuh ngomongin tentang negara elf yang hancur karena kekuatannya. Nah, mendengar itu semua, Aya yang merupakan ras elf di sini dia tuh sangat marah dan langsung menyerang Aldir menggunakan sihir angin yang dahsyat. Kekuatan Aya ini bisa dibilang menghancurkan area sekitarnya. Tapi itu nggak cukup untuk menghancurkan Aldir. Bahkan Aldir ini terlihat gak terluka. Mika sama Farai juga di sini tuh ikut menyerang, tapi bisa dengan mudah ditahan sama Aldir. Aldir di sini ngasih tahu Virion, Byron, dan banyak rakyat di Chatten saat ini mengungsi di tempat rahasia yang aman. Ya, tapi di sini Aldir ngasih tahu kalau sekarang tempat itu bisa aja menjadi incaran para Asura karena keputusan rakyat di Chatten yang menentang tawaran dari Lord Indrat. Singkatnya, setelah mendengar omongan dari Aldir, Aya, Mika, sama Farai pun langsung bergegas menuju ke tempat pengungsian. Ketika semuanya pergi, Aldir di sini merenung.
Aldir tuh bisa dibilang saat ini terjebak dalam permainan kekuasaan antara Agrona dan Indrat. Aldir juga sekarang tuh kepikiran sama kata-kata dari series tentang adanya pilihan lain selain melayani Agrona maupun Indrat. Nah, karena pertemuannya dengan series itulah makanya sekarang Aldir tuh nggak mau terlalu mematuhi perintah dari Indrat. Aldir tuh sekarang nggak mau terjebak sama permainan kekuasaan yang dimainkan Agrona maupun Indrat. Bagi Aldir, keduanya tuh nggak layak dilayani. Di sisi lain, saat ini Virion terbangun dari tidurnya dan dia tuh sekarang didatangi Rinia. Rinia di sini ngasih tahu kalau rakyat sekarang tuh harus segera mengungsi karena nggak lama lagi tempat ini bakal dalam bahaya. Singkatnya saat ini Virion pun ngasih perintah evakuasi. Saat ini terlihat kalau rakyat di Chatan yang ada di pengungsian, mereka tuh sekarang dievakuasi mencari tempat yang lebih aman. Byron di sini mendapatkan tugas untuk menjaga bagian belakang supaya nggak ada satupun rakyat yang tertinggal. Nah, dari pinggir desa saat ini muncullah portal dan dari portal itu muncullah para Asura yaitu Winsome dan juga Tachi. Winsome di sini ngasih tahu kalau Lord Indrat udah memutuskan bahwa tempat persembunyian para di Chatan saat ini harus segera dimusnahkan. Byron di sini tuh berani menantang para Asura tersebut. Byron sekarang menyerang tapi dengan mudah ditahan sama Tachi. Di sini beberapa pasukan di Chatan juga mulai menyerang tapi mereka tuh dengan mudah dimusnahkan sama Tachi. Dan saat ini ada banyak mayat berserakan. Byron tentunya masih terus menyerang tapi serangannya tuh nggak berdampak apapun pada Tachi. Justru di sini Byron lah yang terluka cukup parah. Nah, di tengah keputusasaan saat ini tiba-tiba muncullah Farai, Mika, dan Aya. Para lance sekarang mulai menyerang. Para lance juga sekarang tuh mulai menghujani Tachi dengan bermacam-macam serangan, tapi nggak ada satupun serangan yang mempan. Justru para lance lah yang sekarang tuh terluka karena kekuatan dari Tachi. Ya, para lance terlihat seperti anak-anak di hadapan Tachi. Para lance sekarang tuh masih terus berjuang menghadapi Tachi. Aya di sini menggunakan kekuatan ilusi, tapi hal itu juga nggak guna di hadapan Tachi. Singkat cerita, Tachi pun akhirnya membunuh Aya dengan sangat brutal. Tangan Tachi menusuk perut Aya. Mika juga saat ini tuh masih terus berjuang untuk mengalahkan Tachi. Walaupun Mika ini sangat kuat tapi tetap aja nggak guna di hadapan Tachi dan akhirnya Mika juga terluka sangat parah. Farai juga di sini tuh menggunakan kekuatan esnya yang digabungkan juga sama sihir petir Byron, tapi itu pun tetap gak guna. Tachi pun pada akhirnya menusuk tubuh Byron dengan menggunakan tombaknya. Farai di sini tuh mencoba untuk menyelamatkan Byron, tapi pada akhirnya Tachi mengambil kembali tombaknya dan langsung memenggal kepala dari Farai. Sekarang yang tersisa hanyalah Byron. Byron juga sekarang tuh bisa dibilang gak bisa berbuat banyak. Sebagian besar tubuh Byron tuh harus hancur ketika melawan Tachi. Tapi walaupun gitu terlihat kalau Byron ini masih memiliki semangat. Byron pun sekarang menggunakan kekuatan pamungkasnya yang disebut dengan Thunder Lord Ward. Nah, sekarang tubuh Byron berubah menjadi petir dan dia tuh menyerang Tachi dengan kekuatan terakhirnya. Terjadi ledakan dahsyat ketika petir menghantam tubuh Tachi, tapi ya lagi-lagi hal itu masih belum bisa membuat Tachi terluka. Di saat Byron udah pasrah dan yakin kalau dia bakal mati, tiba-tiba Byron ini mendengar suara misterius. Nah, Tachi pun saat ini menusuk tubuh Byron dengan menggunakan tombaknya. Di sisi lain, tim pengungsi saat ini juga terlihat buru-buru karena berkali-kali ada guncangan di terowongan. Mereka tahu bahwa Asura sekarang tuh lagi bertarung melawan Byron di belakang mereka. Ya, jadi bisa dibilang pelarian juga nggak berjalan dengan lancar karena ada beberapa rintangan. Saat ini aura semakin mencekam. Ya, ternyata Tachi sekarang tuh udah menghadang di pintu. Tachi di sini memperkenalkan diri dan dia ngasih tahu kalau semua yang ada sekarang tuh harus mati karena perintah Lord Indrat. Virion di sini berani untuk maju menghadapi Tachi.
Firion tanpa basa-basi langsung menggunakan kekuatan visual miliknya dan dia menyerang Tachi. Selain Firion, yang lainnya juga sekarang menyerang Tachi. Tapi ya di sini Tachi terlalu kuat. Dengan gerakannya dia tuh dengan mudah menangkis segala jenis serangan dari para Dichaten. Satu demi satu para Dichaten mulai dihajar dan ada juga beberapa yang mati. Tachi di sini tuh terus menyerang dan membuat orang-orang putus asa. Tachi juga di sini tuh terlihat mau membunuh Ellie yang udah terluka sangat parah. Ellie di sini tentunya berusaha melindungi Ellie. Ellie sekarang tuh memeluk Ellie yang terjatuh. Tachi saat ini bersiap untuk menusuk keduanya. Nah, di tengah keputusasaan orang-orang Dichaten, saat ini tiba-tiba muncullah portal dan dari sana muncul Arthur beserta dengan Regis. Rhenia sangat terkejut melihat Arthur masih hidup. Rhenia tuh bisa dibilang nggak bisa membaca masa depan Arthur. Arthur juga di sini tuh langsung menyembuhkan Ellie melalui bantuan dari Regis. Tachi di sini tuh tersenyum dan dia tuh terlihat sangat senang karena ada Arthur di sini. Tachi mau membunuh Arthur karena dendam masa lalu. Arthur juga sekarang udah dipenuhi amarah. Arthur dan Tachi pun saat ini bertarung. Pertarungan keduanya bisa dibilang sangat sengit. Keduanya saling adu senjata. Adu serangan itu juga menciptakan gelombang-gelombang kejut yang akhirnya menerbangkan orang-orang sekitar. Pertarungan keduanya juga mulai menghancurkan area-area sekitar. Nah, di tengah pertarungan sengit, Rhenia tuh sekarang berusaha berkomunikasi sama Arthur dengan menggunakan sisa kekuatannya. Arthur sekarang tuh mendengar suara Rhenia yang ada di pikirannya. Rhenia sekarang tuh menyuruhnya untuk pergi ke portal agar bertarung di sana. Arthur pun langsung menarik Tachi dan masuk ke dalam portal. Keduanya sekarang menghilang dari lokasi para Dichaten. Tachi saat ini tuh marah karena tiba-tiba berpindah tempat. Dan pindah tempatnya pun ke tempat yang terlihat seperti dimensi lain. Tachi saat ini menusuk bahu Arthur dengan menggunakan tombaknya. Arthur yang bahunya ditusuk, dia tuh langsung memegang tombak itu dan langsung menendang dada Tachi hingga Tachi terpental. Arthur sekarang menggunakan relic armor. Jadi sekarang tubuh Arthur dipenuhi sama armor. Tachi di sini bingung karena Arthur sekarang tuh berubah. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya bergerak dengan sangat cepat dan saling adu senjata. Walaupun Arthur udah dipenuhi armor, tapi tetap aja dia tuh ngerasain sakit ketika diserang sama Asura. Pertarungan bisa dibilang sangat sengit dan keduanya sekarang juga udah terlihat berdarah-darah. Tachi di sini tuh terlihat sangat marah dan dia pun akhirnya nunjukin perubahannya. Tachi sekarang tuh memiliki tanduk dan tubuhnya bersisik emas. Tangannya juga sekarang tuh total ada 6, kepalanya ada 3. Tachi sekarang mulai menyerang lagi dan Arthur di sini tuh dihajar sama Tachi. Arthur di sini terlihat kesakitan. Arthur di sini masih terus didesak sama Tachi. Sambil bertarung tentunya ada juga beberapa percakapan. Arthur di sini melakukan provokasi. Arthur di sini terlihat santai dan dia tuh langsung menggunakan guard step miliknya dan tiba-tiba muncul di depan Tachi. Tachi saat ini tuh terkejut karena tiba-tiba dalam sekejap Arthur bisa ada di depannya. Tachi di sini refleks menggunakan tombaknya untuk menahan serangan Arthur yang menggunakan senjata ether. Pertarungan sengit terjadi lagi. Keduanya di sini tuh balas menyerang dengan serangan-serangan jarak dekat. Arthur bahkan sampai menebas beberapa lengan dari Tachi. Tapi tentunya dibalas juga sama Tachi dengan beberapa serangan yang membuat Arthur sakit. Nah, di tengah pertarungan Arthur ini menyadari bahwa portal dimensi ini sekarang tuh mulai menyusut. Arthur di sini tuh ngerasa kalau dia harus segera melarikan diri dari dimensi ini karena bisa dibilang sangat berbahaya. Tachi di sini tuh ngerasa kalau dia bakal bertarung selamanya di dalam dimensi ini melawan Arthur.
Arthur di sini ngasih tahu kalau di dimensi ini nggak ada mana. Arthur ini bisa memanfaatkan dimensi ini dengan menyerap ether yang ada di sini. Nah, sedangkan Tachi perlahan tuh bakal mulai kehabisan mana dan butuh waktu untuk mengisi mananya. Jadi bisa dibilang udah nggak ada harapan untuk Tachi menang di dimensi ini. Arthur di sini menyerap ether-ether yang ada dan mulai menyerang Tachi lagi. Arthur pun di sini akhirnya berhasil menusuk leher Tachi dengan menggunakan ether miliknya. Arthur di sini menyebut serangannya dengan sebutan God Killer. Tachi pun di sini batuk darah dan akhirnya dia mati. Ya, walaupun menang, Arthur saat ini masih belum selamat karena portal mulai menghilang. Ya, tapi berkat adanya koneksi antara Arthur dan Regis, akhirnya Arthur berhasil keluar dari dimensi tersebut. Arthur sebenarnya tuh bisa dibilang kesal karena harus buru-buru keluar dari dimensi. Dia tadinya tuh mau diam di sana dulu untuk ngumpulin banyak ether demi bangkitin Sylvia yang ada di telur. Tapi ya demi keselamatan mau nggak mau Arthur harus segera keluar. Arthur pun saat ini kembali ke Dicaten dan di sana Arthur berpelukan haru dengan keluarganya lagi. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership yang ada di channel Irfan Akbar 67. Jadi terima kasih untuk Sano, Diki Muhammad Siddiq, Priyatama, Duniavan, Sukasa, Aditya Dharma Putra, Hisam Prayogo, Dino Bagus, HS, Ma'arif, Sasuga Kuasama, Nael, Raga Belhaki, Sarin Senju, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.